Halo semuanya, selamat datang bersama saya dari Swiss Horas. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat semua ya. Ya, jadi tadi ya teman-temannya ceritanya saya antar anak ke sekolah. Dan begitu pulang sekolah, aku tadi pergi sebentar beli ini ya sama ini buat sarapan pagi saya. Ya teman-teman, di sini aku mau cerita sedikit ya tentang lanjutan gimana kita mau beli klinik kedokteran gigi gitu ya. Ya teman-teman, jadi ceritanya saat itu aku kan cerita kalau kita itu sedang dalam ini gitu ya, cari informasi, penjelasan dengan tentang buka bisnis dengan penatar atau penasehat dari bank gitu ya, penatar bisnis gitu ya. Iya, jadi hari itu ada yang nanya, "Kak, itu kakak mau buka klinik di mana? Di Indonesia?" katanya gitu. Tidak, saya itu pengennya buka klinik di Swiss ya, di Eropa. Iya, jadi seperti yang aku bilang, sebenarnya awalnya aku nggak tahu kalau kita sebagai manajer klinik gigi bisa buka klinik kedokteran gigi. Soalnya 10 tahunan yang lewat atau 14 tahunan yang lewat, setahu saya yang bisa buka klinik kedokteran gigi itu hanya dokter gigi ya di sini di Swiss. Dan ternyata saat saya itu melanjutkan pendidikan saya di bidang ini, manajer klinik kedokteran gigi, dosen kami itu ngasih tahu ke kami bahwa kita sebagai manajer klinik dokter gigi bisa membuka klinik kedokteran gigi gitu. Jadi begitu aku tahu itu, aku langsung tanya gitu, modalnya gimana gitu, apakah kita harus bayar semua atau tidak. Terus dosennya bilang enggak, cuma 20% kita harus ada modal gitu. Dan ya begitu dia bilang kayak gitu, aku semangatnya tingkat tinggi, cari di internet gitu ya, klinik kedokteran gigi yang mau dibeli gitu atau mau dijual gitu. Jadi hari itu aku nemu gitu ya yang lumayan dekat ke rumah gitu ya, dan daerahnya aku kenal, yaitu di kota Bern ya, di pusat ya teman-temannya, di pusatnya Swiss. Iya, jadi aku pikir ya aku kenal kok kota Bern gitu kan, kita udah pernah tinggal di sana pula gitu ya. Jadi aku telepon gitu ya, ternyata yang angkat adalah makler ya, yang bikin penilaian tentang itu nilainya inventarnya klinik kedokteran tersebut gitu. Jadi dia bilang, iya aku baru bikin penilaian tentang itu gitu ya, udah menghitung berapa nilainya, kayak yang dinilai itu adalah kayak kursi semuanya lah ya, instrumen gitu, alat ronsen, alat kursinya pasien, mesin yang ada di sana semua yang dipakai, komputer, pokoknya semua lah ya. Terus sama pasien ya, pelanggan yang datang ke sana, pasien yang datang ke sana. Jadi itu dinilai seharga 5,4 miliar ya. Jadi itu tertera di sini semua ya. Jadi ini hari itu aku sama suamiku ya pergi ke sana untuk melihat ya. Maaf ya, aku nggak ambil video hari itu untuk menjaga privasi ya, karena kita kan belum beli gitu. Jadi mudah-mudahan Tuhan kasih rezeki ke kita biar kita bisa beli gitu ya, biar cita-cita tercapai gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi ini ya, di dalam ini adalah perhitungan nilai inventar di klinik tersebut semua. Aku tutup alamatnya ya. Tapi aku boleh kasih tahu di daerah mana, yaitu di kota Bern. Iya, jadi begitu aku pergi ke sana, suamiku kan arsitek, jadi dia bisa menilai ruangannya, apakah kayak jendelanya udah harus diganti apa enggak gitu ya. Soalnya kalau ada sesuatu yang mau diganti kayak jendela atau pintu, itu kan bisa mengganggu suasana kerja ya bagi dokter dan pasien di sana gitu, atau bahkan bisa jadi nanti kliniknya kan harus ditutup kalau itunya udah harus direnovasi dalam jangka pendek kan gitu ya teman-teman. Jadi hari itu suamiku melihat tempat ruangannya itu tuh
bagus gitu. Jadi kayaknya baru direnovasi malah gitu. Iya, jadi suamiku ngomong sama dokternya, dia bilang iya ini belum lama direnovasi, ini baru direnovasi gitu. Iya, jadi lumayan cantik loh teman-temannya, modern ya, modern itu tempatnya. Tapi saya lihat satu ininya pasien itu, kursi pasien itu udah tua banget gitu, jadi udah kayak robek gitu ya. Leathernya itu udah robek gitu, dalam hati ya kayaknya ini udah harus diganti gitu. Tapi yang punya yang rusak itu tuh di ruangan ini ya, untuk perawat gigi gitu. Yang di ruangan untuk dokter gigi itu masih baru, masih cantik banget. Iya, jadi ya di sini itu tertulis semua berapa harga atau nilai semua yang ada di dalam klinik kedokteran itu gitu. Iya, jadi aku ngobrol sama dia bilang 5,4 miliar katanya. Tapi kalau Anda benar-benar jadi mau beli ini, aku kasih Anda rabat, aku kasih ke Anda cuman 5 miliar aja gitu. Jadi ya. Ya, dan saat itu aku kan cerita di vlog sebelumnya tentang cerita apa pengen beli ini ya, klinik kedokteran gigi, dari mulai mencari sampai mau beli klinik kedokteran gigi gitu. Iya, jadi ceritanya saat itu saya mau ngobrol sama penasehat keuangan dan bisnis dari bank gitu ya, dan iya kita ngobrol. Tapi aku nggak jadi pergi ke kantornya, kita itu ngobrol lewat telepon. Jadi dia meminta dokumen ya yang lebih aktual dari sini gitu ya. Jadi ini dokumen di sini kan tertera juga uang masuk dia gitu ya. Uang masuknya berapa per tahun ya, berapa banyak dia bikin uang dalam setahun tertera di sini. Berapa banyak pengeluaran dia gitu untuk kayak memperbaiki, contohnya alat ronsen gitu, atau mungkin dia baru ganti kayak mesin gitu ya, mesin dari desinfektor, atau memperbaiki desinfektor, berapa dia pakai. Pokoknya semua tertera di sini. Berapa dia bayar gaji asisten, berapa dia bayar gaji perawat gigi dalam setahun. Pokoknya semua tertera di sini toh. Nah, dan ini dia kasih nilai yang dia kasih di sini tuh cuman sampai tahun 2019. Jadi tahun 2019, tahun 2018, tahun 2017 dia taruh di sini. Tapi yang dia nggak taruh di sini adalah tahun 2020 dan tahun 2021, apalagi tahun 2022 dia belum masukkan ke sini. Jadi penatar bank saya itu meminta biar pemilik klinik yang mau jual ini kasih aku perhitungan yang paling aktual, yaitu tahun 2022, 2021 dan tahun 2020 gitu. Nah, aku minta itu, dia tidak kasih gitu ya. Jadi ada sesuatu yang agak kita ragukan gitu. Jadi ceritanya teman-teman ya, aku bilang ke kalian, sampai sekarang klinik kedokteran gigi yang paling murah itu yang kita lihat adalah ini ya, 5,4 miliar. Jadi ya maaf ya, sekali lagi aku nggak bikin video hari itu dari kliniknya itu, dimana kita menjaga privasinya ya. Lain kali kalau aku udah misalnya jadi beli gitu ya, jadi beli klinik kedokteran gigi dan itu udah milik saya, nanti aku bisa bikin video dari kliniknya dan aku akan kasih tunjuk ke kalian. Biar kalian tahu gimana suasana kedokterannya kan gitu ya teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan Tuhan kasih rezeki gitu ya. Iya, jadi ya mungkin juga nggak beda banget lah ya dari klinik kedokteran gigi di Indonesia atau ruang praktek kedokteran gigi di Indonesia. Mungkin mirip kok. Iya, jadi
klinik kedokteran gigi yang kita lihat dimana kita mau beli yang pertama kali adalah ini, dan sampai sekarang yang paling murah adalah ini yang saya ini. Jadi paling parahnya itu ya teman-teman ya, kalau aku cari di internet gitu ya, klinik kedokteran gigi mau dibeli, mereka hanya kasih tahu berapa ruangan ini gitu ya, ruangan operasinya berapa, terus kayak 1 kamar mandi atau 2 kamar mandi gitu. Oh ya maaf, mereka ini punya 2 kamar mandi, 1 buat kita personil gitu ya, dan 1 buat pasien, jadi pisah ditaruh ya. Iya, jadi dan 1 lagi aku dari ini ya, jadi ruangan yang ada di sana itu ruangan kecil 1 untuk makan gitu ya, untuk personil, terus ruang resepsionis, ruang tamu ya, ruang tunggu, ruang tamu, dan 2 tempat operasi. Jadi 1 untuk dokter, 1 untuk bukan operasi ini maksudnya, untuk ruang kerja, buat 1 untuk dokter, 1 untuk perawat gigi gitu. Iya, jadi 1 lagi ruangannya kosong dan katanya itu bisa dibikin lagi menjadi ruang kerja bagi seorang dokter atau buat perawat gigi gitu. Iya, tapi di sana belum ada kursi untuk ini gitu ya, untuk kursi untuk kerja kayak buat dokter atau untuk perawat gitu. Jadi masih ini. Iya, jadi ya lihat nantilah, mungkin ini ya, kita mungkin kita punya rezeki dan Tuhan kasih jalan bagi kita untuk mendapatkan sebuah klinik kedokteran gigi, dan ya bisa merealisasikan mimpi kita kan gitu ya teman-teman ya. Kalau tidak ya kita nggak boleh sedih gitu ya. Kalau impian kita atau mimpi kita bisa jadi nyata, kita bersyukur ya teman-teman ya. Kalau enggak, kita juga harus bersyukur. Kita syukuri aja apa adanya. Jadi kalau misalnya aku kan bisa kerja sebagai asisten atau sebagai manajer klinik kedokteran gigi, dilanjutkan gitu ya teman-teman ya. Iya, jadi oke dulu ya teman-teman ya, aku mau lanjut dulu sarapannya, dan sebentar lagi aku udah harus mau masak ya. Udah itu nanti masak makan siang, udah itu nanti harus jemput anak ya ke sekolah. Oke, sampai di sini dulu videonya hari ini. Bagi yang suka silahkan di subscribe, di share, dan di like ya, dan di komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.